Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya. Kali ini kita akan bersama-sama membahas yaitu tentang peran media sosial di era 4.0. Oke, perlu kita ketahui bahwa kita sekarang sudah memasuki di era digital atau era 4.0 yang semuanya itu sebagian besar adalah menggunakan digital. Dengan perkembangan yang sangat pesat, media sosial kini sangat populer dan digunakan oleh banyak orang. Dalam perkembangannya, media sosial bukan hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga sebagai alat untuk berbisnis. Jadi sekarang bisnis semuanya sudah menggunakan peran media sosial ya. Untuk promosi hingga sebagai sarana hiburan sekarang juga sudah menggunakan media sosial. Oke, seperti apa perannya media sosial kita ikuti bersama-sama. Yang pertama yaitu adalah untuk media komunikasi. Jadi, peran media sosial yang pertama itu adalah sebagai media untuk berkomunikasi antara orang yang satu dengan orang yang lain. Tujuan media sosial adalah sebagai media komunikasi. Media yang paling banyak penggunanya saat ini adalah yaitu komunikasi menggunakan WhatsApp. Karena apa? Dengan dilengkapi dengan berbagai macam fitur seperti teks, suara, telepon, gambar, dan video. Bahkan bisa untuk mengirimkan file dalam bentuk Word, Excel, atau PDF, dan yang lain sebagainya. Jadi, banyak sekali sekarang orang berkomunikasi menggunakan WhatsApp. Karena di WhatsApp itu sekarang banyak sekali fitur-fitur yang ada ya. Ini adalah salah satu contoh media yang paling banyak digunakan. Baik itu di kalangan anak muda, orang dewasa, maupun orang tua itu pasti semuanya menggunakan WhatsApp. Oke. Yang kedua, yaitu ada bersosialisasi, ya. Bersosialisasi maksudnya apa? Media sosial bermanfaat sebagai sarana untuk membangun hubungan atau relasi. Jadi, misalnya seseorang yang sudah lama tidak bertemu dengan kawannya akan bisa dengan mudah untuk bersosialisasi kembali melalui pencarian di media sosial. Bisa dilakukan dengan berbagai cara, contohnya satu, menggunakan Facebook ya. Karena di Facebook nanti kita akan bisa berjumpa atau menemukan teman mungkin yang dulu satu angkatan di SD, mungkin di SMP, SMA ataupun bahkan yang pernah kuliah bersama ataupun yang pernah kita temui itu nanti bisa bertemu ya, bisa berteman kembali di Facebook. Kemudian yang kedua dengan WhatsApp itu juga bisa. Yang ketiga dengan Twitter atau mungkin yang keempat bisa menggunakan Instagram ataupun yang lainnya. Itu adalah fungsi dari peranan media sosial yaitu tentang bersosialisasi. Oke ya. Yang ketiga yaitu ada berbisnis. Kita bisa lihat sekarang semuanya serba online shop ya. Semuanya itu serba online. Mau beli ini, beli itu, tinggal buka, diklik, buka lapak, ada Shopee dan sebagainya, tinggal klik, transfer, barang nanti sudah kembali atau sudah diterima oleh kita ya. Oh, ini adalah sarana untuk berbisnis. Sudut pandang kegunaan media sosial kini menjadi berubah ya. Karena semakin banyak hal yang bisa dilakukan dengan media sosial. Pada era digital yang banyak pengusaha akan menjalankan bisnisnya dengan menggunakan media sosial ya. Jadi kebanyakan para pengusaha zaman sekarang itu harus berubah pola pikirnya yaitu menjadi pembisnis yang menggunakan media sosial atau dengan sistem digital ya. Karena bisnis online ini juga lebih efisien dan dapat dijadikan usaha sampingan. Nah, mungkin dari adik-adik semua juga bisa ya di sekolahan kalian bisa juga sambil menjadi penjual online ya. Bisnis online untuk menjadikan sampingan berbisnis Anda. Kemudian yang keempat yaitu ada sarana hiburan ya. Tidak sedikit orang karena mungkin mereka terlalu capek, lemah, lelah ya dengan kehidupan, mereka pasti akan mencari hiburan. Nah, hiburan ini bisa didapatkan melalui media sosial. Contohnya yang paling banyak digunakan yaitu sebagai sarana hiburan adalah YouTube ya. Siapa sih yang tidak kenal YouTube zaman sekarang ya?
Apalagi sekarang di musim pandemi seperti ini banyak sekali yang menggunakan YouTube. Hanya sebatas menonton ataupun sekarang banyak konten kreator ya. Banyak orang-orang pemula yang membuat sebuah hiburan ya melalui media YouTube. Oke. Kehadiran YouTube dapat memudahkan penggunanya untuk menonton video, musik ataupun menonton film secara online ya. Jadi kalian bisa nanti mencari hiburan itu di YouTube. Tidak hanya mencari hiburan tapi kalian bisa untuk membuat hiburan ya, membuat video nanti diunggah dan sebagainya. Karena sekarang banyak sekali orang-orang yang berpenghasilan dari YouTube. Silahkan kalian bisa untuk berkarya ya. Yang terakhir itu adalah tempat mengekspresikan diri ya, tempat mengekspresikan diri ya. Jadi banyak sekali media sosial sebagai sarana untuk mengekspresikan diri. Contohnya tadi sudah saya katakan ya, di YouTube kalian bisa membuat YouTube, membuat video yang bagus, nanti diunggah ya. Kemudian yang kedua melalui Instagram. Instagram sekarang juga banyak sekali ya. Kalian yang suka hobinya traveling, jalan-jalan, kalian bisa berfoto atau mengambil gambar yang bagus nanti bisa dimasukkan ke Instagram ya. Kemudian mungkin yang tidak suka dengan bertraveling atau kemana-mana bisa membuat blog ya. Membuat blog diisi dengan artikel-artikel yang menarik, otomatis nanti akan dibaca oleh banyak orang. Ataupun bahkan melalui aplikasi yang lain, karena sekarang aplikasi untuk mengekspresikan diri itu banyak sekali ya. Ada contohnya yang paling terkenal adalah TikTok ya. Banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan TikTok sebagai tempat untuk mengekspresikan diri ya. Oke ya, itu tadi peran media sosial yang ada di era ini. Yang pertama adalah untuk komunikasi, yang kedua bersosialisasi, yang ketiga untuk berbisnis, yang keempat sarana hiburan, dan yang terakhir adalah tempat untuk mengekspresikan diri ya. Sekian dari kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila banyak kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.